quwwata illa billah. Quwwata illa billah, la 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 quwwata illa billah. Quwwata illa billah, la 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 quwwata illa billah. Quwwata illa billah, la quwwata illa billah, la quwwata illa billah, la quwwata illa billah, la quwwata illa billah. Quwwata illa billah, la 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 quwwata illa billah. Quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir lana umurana, umurad din wad dunya al akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asir. Allahumma yassir lana rizqan wasi'a wa ajjil lana bihi ya ni'mal mujib. Allahumma yassir lana rizqan halalan wa ajjil lana bihi ya ni'mal mujib. Allahumma yassir lana rizqan mubarakan wa ajjil lana bihi ya ni'mal mujib. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin para alim hadirin jamaah salat maghrib, jamaah pengawasan, jamaah salat isya rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang telah kita terima. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih mendapatkan beberapa kenikmatan. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat kita mampu melaksanakan seluruh perintah Allah dengan istiqomah. Dan alhamdulillah kita termasuk orang diberikan oleh Allah orang yang berhasil di dalam melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita di bulan-bulan seterusnya kita tetap melaksanakan dan melangsungkan amaliyah sebagaimana amaliyah Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kitab Nasaikhul Ibad halaman saat ini pada halaman 227 baris keempat dari atas. Masih kita membicarakan tentang tingkatan ikhlas. Pada waktu yang lalu sudah kita bahas bahwa tingkat ikhlas yang tertinggi yaitu memurnikan amal perbuatan dari campuran makhluk, dalam arti melakukan ibadah semata-mata dengan menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak pengabdian tanpa ada maksud mencari jasa dari sesama manusia, baik berupa simpati, pujian, sumbangan material maupun yang lainnya. Tanpa itu termasuk tingkat tertinggi.
Jadi kita ibadah itu semata-mata hanya Allah tok, wis gak ada ono tambahan lain-lain. Itu tingkat yang pertama. Sekarang tingkat yang kedua. Wal martabatus saniyatu ayya'mala lillahi liyu'tiyahul hududul ukhrawiyyati kal ibad kal bi'adi 'anin nari wa idkhalil jannata wa tan'imihi bi anwa'i maladhiha. Wal martabatus saniyatu tawi tingkatan kang nomor loro ayya'mala iku yen to ngamal sapa wong lillahi krana Allah liyu'tiyahu drapun yen to paring sapa Allah ing wong al-hududha ing pira-pira bagian al-ukhrawiyati kang bangsa akhirat kal bi'adi kaya den dohaken anin nari sangking neraka wa idkhalihi lan den lebokaken sapa wong al jannata ing dalem swarga wa tan'imihi lan pira-pira lan den paringi nikmat sapa wong bi anwa'i maladhiha kelawan pira-pira wewehane atau den wei atau warnane pira-pira enak-enake swarga. Hadirin para rawuh, tingkatan yang kedua, tingkatan ingkang menengah, giniku melakukan sesuatu ibadah atau amaliyah karena Allah. Sandarane sik tetep dateng Gusti Allah. Kronone sik krana Gusti Allah. Tujuane sik tujuan dateng Gusti Allah. Namun masih ada permohonan datang Gusti Allah, mudah-mudahan kita ini masih mendapatkan bagian ukhrawi, bagian akhirat. Jadi ibadah nggih ikhlas karena Allah. Tapi kita niki sik ana kepinginan muga-muga awak niki didono teko neraka. Dilebokno nang swarga. Lan muga-muga oleh berbagai macam kenikmatan-kenikmatan swarga. Ki sik ana karep ngoten niku tingkatan yang kedua. Lah sing tingkatan pertama niku pun mboten adik mikir niku pun. Wis pokok aku nglakoni ibadah krana Allah, krana nglakoni perintah Gusti Allah. Wis dikai apa wae, dikai swarga, dikai didono teko neraka, dikai apa jare Gusti Allah. Niki tingkatan yang pertama. Nggih, tingkatan yang pertama. Jadi tanpa enten napa tingkatan yang tertinggi itu sudah golongane nggih tiang-tiang ingkang ibadah niku tanpa pamrih teng sinten-sinten, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kemawon. Namun yang tingkatan kedua ini masih ada keinginan, aku tak ibadah nang Allah, aku tak zikir nang Allah, muga-muga didono teko neraka, muga-muga diparingi swargane Gusti Allah. Isih ana ngoten niku. Apa itu salah? Tidak salah, karena tetap kita sandarannya kepada Gusti Allah. Iku. Jadi sandarannya tetap nang Gusti Allah, tujuan utama nih. Namun tasih enten keinginan yang seperti itu. Ini tingkatan yang kedua atau tingkatan menengah. Ya mboten salah. Ibadah kok krono njaluk iki ndak. Boleh, kita itu boleh mengharapkan, itu boleh. Ya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar itu akan dijauhkan dari siksa api neraka.
Boleh, seperti itu masih boleh. Karena apa? Kita sasaran utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala permohonannya. Itu. Si nang Allah. Jadi mboten teng liya-liyane. Oke. Tingkatan yang terendah, kita masih ke sana kadang-kadang itu, masih arahnya masih tingkatan menengah dan tingkatan terendah, masih ada. Niku sing martabatus saniyah niku sing ketiga niki diganti salisah. Itu tingkatan ketiga terendah. Wal martabatus salisatu utawi tingkat atau pangkat kang nomor 3 ayak mala ing yento iku arep yento ngamal sapa wong lillahi krana Allah liyutiyahu supaya paring sapa Allah ing wong dunyawiyan ing bagian kang bangsa donya katausiati rizki kaya dijembaraken rizkine wadaf'il mu'diyati lan den tolake pira-pira kang nglarakaken. Nggih titik ngriku nggih. Wa ma ada dzalikan ku seje mangke. Tingkatan yang terendah yaitu melakukan sesuatu karena Allah, zikir karena Allah, dengan maksud agar memperoleh imbalan duniawi seperti lapang rizkinya, tertolaknya berbagai mara bahaya dan sebagainya. Jadi seono kepinginan apa sing dituju secara khusus nggih krana Allah. Contoh, kita niki zikir datang Allah niki wau mau kalimah hauqalah. Ini termasuk kita terendah niki. Tujuan kita apa? Tujuan kita itu mohon kepada Allah melalui apa yang kita baca atau zikir yang kita baca, mudah-mudahan kita diberikan rizki yang jembar dalam rangka kita punya hajat besar niku nyelesaikan Masjid Nurul Muttaqin. Muga-muga para donasi yang sing nyumbang niku diparingi jembar rezekine, diparingi sehat, tukangnya diparingi sehat, ya, supaya selesai, supaya wong-wong sing nyumbang niku cek lancar. Jadi sumbangannya ben lancar, ndongakno dateng para donasi, para donatur, para wong penyumbang, termasuk tukangnya diparingi sehat. Jadi cek gak napa bangunan cek gak macet. Zikir kita kepada Allah, mohon kita kepada Allah, tapi ada arah ke sana. Apa boleh? Boleh, tetap boleh. Walaupun itu tingkatan ikhlasnya adalah tingkatan yang terendah, boleh. Ya. Tetap patokannya apa? Patokannya itu tetap kita itu sandaran tujuan pokoknya, tujuan yang utamanya adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa Gusti Allah mboten pirsa? Nggih langkung pirsa Gusti Allah. Namun kita ini mempunyai keinginan, kita itu punya keinginan untuk itu. Nah, keinginan kita secara khusus ini mudah-mudahan dikabulkan dening Gusti Allah. Jadi enten tiang mau surat Waqiah, nah, ya. Dan tiang itu mau surat Waqiah. Sampeyan kok si nek maca surat Waqiah kok si anu men aktif men.
Nyantang lati mangke dadi. Iya, cek dikampangno rizkine dening Gusti. Apa hubungannya dengan Allah sudah menyediakan rizki? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maksudnya gini, kita itu mengambil bagian apa yang sudah disediakan oleh Allah, memohon agar Allah itu mudah memberikan cara mengambil kita apa yang sudah disediakan dan sudah menjadi bagian kita. Rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyuwun tenggeriku. Lek bagian mesti kayak bagian. Menungso ini semuanya selama masih hidup ini adalah diberikan oleh Allah tentang rizki. Kalau orang itu sudah meninggal berarti habis rizkinya. Wanita yang mati ini mboten karena sakit sebenarnya. Sakit itu adalah sebab. Yang jelas itu karena apa? Sudah habis rizkinya. Lebih sentai rizki ini masih galoro ya mati. Kadang enten tiang niku luar nemen niku gak mati-mati. Ya, gak mati-mati. Enten tiang niku sakitnya sampai saniki pun lebih dari 20 tahun. Gak mati-mati niku. Apa? Rizkinya belum habis. Rizkinya belum habis. Lho enten tiang niku mantun guyon. Awane niku guyon, wingine ngeten guyon, ya. Bon mantun-mantun wangsul dalu nggih biasa ngoten. Isu mantun subuh niku njaluk sarapan teng sengestri. Nedi sarapan. Mantun sarapan piyambake niku kedikete nggobyos kali sing wedok dikeroki, tangane biru, mari dikeroki langsung amblas. Mboten balik maneh ngantos sakniki. Berarti itu rizkinya sudah habis. Rizkinya wis entek ngoten nggih. Niki. Lah kita niki nyuwun dateng Allah katau siati rizki kaya jembare rizki niki. Dalam artian kita punya maksud golek kapan rizkiku jembar cukup digawe kebutuhan sehari-hari ono sisane insyaallah iki engko tak parakno nang ngene Masjid Nurul Muttaqin. Lho ngeten iki tadi ngeten. Oleh gitu, oleh. Ndak apa-apa, bisa gitu. Jadi lek enten tiyang niku mungel ngeten. Lah wong apa jenenge ibadah kok kaya wong dagang ae hitung-hitungan. Ngeten nggih. Lah kaya wong dagang hitung-hitungan. Kita tidak seperti itu. Allah memberikan boleh, meminta itu boleh. Doa itu sifatnya memohon boleh oleh Allah. Ya yaitu tadi utamanya itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Insyaallah kathah tiyang sing kagungan sifat ikhlas niku tingkatan terendah, tingkatan yang ketiga niku insyaallah sik kathah niku ya. Sik kathah. Nah, sing tingkatan tertinggi niki jarang. Lalu tingkatan tertinggi niki tiyang pun sufi, tiyang ahli makrifat pun. Dados pun mboten pun sendene temenanan nang Gusti Allah, ngoten. Sendene temenanan dhateng Allah. Kita ini sik ono rasa khawatir. Nah, ngoten. Njaluk ngoten ya. Tapi padomane tasik lillahi ta'ala. Ayyak malah lillahi. Jadi berbuat sesuatu itu karena Allah. Itu. Jadi niki mun kita bahas tingkatan tertinggi, tingkatan menengah dan tingkatan terendah. Tingkatan tertinggi niku tiyang lek amal ibadah baik itu ibadah maupun zikir datang Allah wis gak krana apa-apa, gak krana sapa-sapa, hanya karena Allah semata. Gak kepingin apa-apa wis. Pasrah bunder.
Nek tingkatan menengah nika masih mengharapkan kepada Allah, mudah-mudahan diberikan akhiratnya. Kemudian kalau tingkatan terendah itu adalah masih ada hubungannya permohonan untuk duniawiyah. Go. Kata budalang pasar, bismillahirrahmanirrahim, muga-muga diparingi rezeki lancar dan lain sebagainya. Kata budalang kantor, bismillahirrahmanirrahim, muga-muga diparingi sehat, muga-muga diparingi rezekine barokah. Ini masih ada ke sana itu, masih ada. Nah, wa ma ada dzalika riyaun mazmumun. Niki yang tidak ada tingkatan, Bun. Wa ma ada dzalika riyaun mazmumun. Wa ma adalan utawi barang kang ngliyani apa ma dzalika ing mengkono-mengkono kang kasebut ndek dhuwur mau, riyaun iku riya mazmumun kang den cacat. Jadi kalau sudah selain di atas itu, selain 3 tingkatan di atas itu, berarti itu hanya karena kepermohonannya, tidak karena Allah tujuannya, maka itu orang termasuk riya yang dicacat. Jadi riya yang dicacat itu adalah akan menghabiskan, akan menghilangkan semua amal dan perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita tidak menggunakan pada sisi yang terakhir ini, tapi menggunakan 3 tingkatan itu yang kita pakai. Jadi mboten nate mboten karena meminta di luar ini, tapi meminta dengan cara sesuai dengan 3 tingkatan niki. Wa ma ada dzalika riyaun madmumun, apa yang selain dari 3 tingkatan itu berarti itu orang itu riya. Ya. Jadi tidak kepada Allah, sasarannya tidak kepada Gusti Allah. Ya, niku. Sehingga kula panjenengan sini muga-muga dipun tebahaken dari sisi yang terakhir niki. Terakhir. Tetap kita bagaimanapun gocekane datang Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Wasidku, ini pelindung yang keempat. Ini kan 5 pelindung, ini pelindung yang keempat ini. Yang ketiga ikhlasu yuhsinul amal itu. Saniki yang keempat, wasidku utawi bener fil maqali ing dalam pengucape, yuhassinul aqwala iku ngreksa apa sidik ing pira-pira pengucap. Pelindung kepada seseorang itu yang keempat ya. Jadi pelindung dari 5 perkara itu adalah yang keempat, kebenaran, kejujuran dapat melindungi ucapan. Wasidku utawi bener fil maqali ing dalam pengucape, yuhassinul aqwala iku ngreksa apa kebenaran ing pira-pira pengucap. Fal kadhibu mangka utawi wong kang goroh ghairu makbulin iku ora den trima. Kalamu apa pengucape kadzib, wong kang goroh indallahi ing dalem ngarsane Allah, wa indal khalqi lan ing dalem ngarsane makhluk. Yeah. Jadi kejujuran itu dapat melindungi ucapan, karena ucapan yang dusta. Jadi berdusta itu tidak dapat diterima ucapannya indallah, baik itu di hadapan Allah, wa indal khalqi lan di hadapan makhluk.
Jadi orang itu kalau bohong itu tidak akan dianggap ngomong kaya apa wong gak iso nrimo. Siapa itu yang tidak mau menerima? Allah dan juga manusia. Salat ya wis. Tapi nyatane mboten salat. Dan salat wis, poso cak, poso. Tapi nyatane niku goro. Ya. Dianggap bahwa kita mengucapkan itu orang tidak melihat saya bahwa apa yang saya katakan itu menurut dia benar. Tapi menurut Allah dan menurut makhluk Allah itu adalah dusta. Maka itu tidak bisa diterima. Mulane as-sidqu yuhassinul aqwal. Maka orang jujur itu akan menjadi terlindungi, dapat terlindungi. Kejujuran itu dapat melindungi ucapan. Jadi kalau orang itu jujur, bagaimanapun orang itu akan menganggap bahwa apa yang dilakukan itu nanti akan mendapatkan dukungan yang baik. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala, dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Allah taala, wala talbisul haqqo bil batil. Kalau kelanjutan ayat, wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 42. Dawe Ibnu Abbas mundut saking dawuhipun Allah, wala talbisul haqqo bil batili. Iki mendut saking surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisu lan aja nyampur sira kabeh al haqqo ing perkara bener bil batili kelawan perkara batal. Jangan mencampur adukkan kebenaran dengan keburukan. Maksudnya tidak mencampur adukkan ucapan yang benar dengan yang bohong. Terusannya ayat wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Dalam tafsiripun An-Nawawi, dalam ayat niki terdapat dua larangan Allah yang ditujukan kepada Bani Israel. Namun walaupun ini kepada khitabnya itu kepada Bani Israel, tapi ini adalah walaupun itu ditujukan kepada Bani Israel, namun isinya dapat pula ditujukan kepada kaum muslimin dari segala lapisan. Karena dawuhipun Allah dados wonten Al-Qur'an niku dipun tulis, maka ini adalah tidak hanya kepada kaum Bani Israel kemawon, tapi juga kepada orang-orang muslim. Napa larangane? Pertama, jangan mencampur adukkan yang hak dengan yang batal. Maksudnya pemimpin-pemimpin Bani Israel niku suka memasukkan pendapat pribadi ke dalam kitab Taurat. Jadi kitab sucinya itu dicampuri dengan pendapat-pendapat para pemimpin. Karena pemimpin itu kan kalimatnya, pemimpin itu dawuh kan dianggap oleh masyarakat, oleh bawahan, oleh rakyat. Jadi zaman niku
Zaman niku pemimpin-pemimpin Bani Israil niku memasukkan pendapat-pendapat pribadinya ke dalam kitab Taurat. Sehingga sukarlah untuk membedakan mana yang benar. Mana yang benar itu sulit. Alhamdulillah kita ini kagungan kitab suci yang namanya Al-Qur'an niki murni saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada beda-beda itu beda pemahaman, karena itu adalah masing-masing orang itu ada keterbatasan di dalam sudut pandang dan ilmunya. Tapi tujuan pokoknya itu adalah sama di dalam Al-Qur'an itu. Jalan itu beda-beda. Terutama di dalam kitab Taurat itu dalam penolakan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka membuat alasan untuk menjelek-jelekan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dimasukkan ke dalam Taurat sehingga masyarakat itu tidak beriman dengan adanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini ku larangan itu. Tak boleh. Sehingga ayat niki wala talbisul haqqo bil batil niki seakan-akan mengatakan saking pentingnya jangan mencampur adukkan permasalahan yang hak dengan yang batil. Itu adalah sasaran pokoknya itu, tujuan pokoknya itu kayak ngeten munin. Sing ditujukan ayat itu mengatakan, contoh niki datang penguasa. Contoh datang penguasa. Hai orang yang memegang kekuasaan, janganlah kamu campur adukkan antara keadilan dengan kezaliman. Ini kan wala talbisul haqqo bil batil. Yang hak itu yang mana? Keadilan. Yang batil yang mana? Yang kezaliman. Jangan dicampur. Di dalam rumah tangga apa bisa? Itu bisa, jangan dicampur antara keadilan dan kezaliman. Bagaimana bentuknya? Bentuknya ngeten. Keadilan dia karepe gawe adil. Karepe gawe adil. Tapi ada yang dizalimi. Contoh, duwe anak loro siji perguruan tinggi, sing siji TK. Karepe diadilkan sama. Cara nyangoni ngoten nek sing perguruan tinggi niku disangoni kangge sangu tiap harine itu 50.000, kemudian yang TK pun disangoni 50.000. Apa itu sudah adil? Belum, tidak adil itu. Ada yang dizalimi siapa? Yang perguruan tinggi. Karena kebutuhan yang perguruan tinggi itu lebih banyak, tapi kenapa kok disamakan dengan yang TK? TK itu 10.000, arek TK pakai 10.000 itu wis cukup. Ngeten ya. Arek TK disangoni 10.000 wis cukup. Lah sing perguruan tinggi iku 50.000 kadang sik kurang. Butuh fotokopi, butuh ini mas kurang. Nah, jarene cek adil, aku ndek anak loro tak adili wis tak padakno. Sing situk kuliah tak sangoni 50.000, sing TK ya ngono tak sangoni 50.000. Ini ndak adil namanya. Ndak adil. Nah bagaimana? Ya diukur dengan porsi masing-masing, kebutuhan masing-masing. Karena kebutuhannya yang banyak ya diperbanyak, diberikan banyak. Kebutuhannya sedikit ya dicukupkan sebagaimana kebutuhannya sedikit. TK ini cedek omah pisan. Lho kan gak butuh sangu gitu ya. Nah ini ku. Dipadano 50.000, wah bingung tambah arek TK disangoni 50.000. Ini ku. Ini termasuk ngoten. Terus enten malih, hai para hakim, janganlah kamu campur adukkan antara hukum dengan suap. Kayak wis ngene, sampean tak belani
iki engko iso gol dengan cara sampean harus memberikan sekian kepada saya. Itu berarti kan nyampur antara hukum dengan suap. Itu termasuk talbisul haqqo bil batil. Pejabat ngingoten, hai para pejabat, janganlah kamu campur adukkan antara tugas dengan korupsi. Napa enten ngene kalangan masyarakat ada kalangan masyarakat niku antarane sing batal dengan hak dicampur. Contoh, enten di satu tempat itu lek kapane riyaya Idul Fitrine jatuh pada hari Sabtu, maka dia mengatakan aku durung riyaya. Kapan riyayaku isik Minggu. Ngaten. Ada seperti itu. Tapi dia ikut salat Id, ikut salat Id. Tapi munine aku durung riyayaku sik dina Minggu. Ini kan adat di kebiasaan itu yang tidak ada tuntunannya. Masih ada, dulu masih banyak gitu itu. Alasannya lek riyaya Sabtu itu gampang ndang kiamat. Ya, ngoten. Alasane niku ngoten. Dan kiamat. Nah, itulah hal-hal yang seperti itu bagi kita orang mukmin itu gak ono. Yang penting kita mampu melaksanakan seluruh perintah Allah puasanya, dan kemudian kapanpun jatuhnya Idul Fitri, nah itu kita laksanakan. Niku riyaya ku artine piyambak niku berpedoman pada selamatan. Pedomane selamatan. Mboten posone, mboten pedoman poso, mboten pedoman salat Id. Melo salat Id melo, tapi piyambake niku nggih batalaken poso, cuma selamatane diundur dina Ahad. Alasane itu munine aku durung riyaya. Itu beling niku, nggih beling gitu. Tapi alhamdulillah akhir-akhir niki pun mboten patek kathah. Para rawuh ingkang kula hormati, kurang 5 menit. Bisa nang ya. Titik. Wa qala ba'dul hukama al-kharsu khairun minal kidbi wa sidqul lisani awwalus sa'adati. Al-kharsu utawi bisu berdiam diri khairun iku luwih bagus minal kidbi timbang sangking goroh, wasidku utawi bener, wasidkul lisani utawi bener lisan, awalus sa'adati iku kawitane bejo. Jadi membisu lebih baik daripada dusta, dan kejujuran lisan itu awal dari kebahagiaan. Nah ini sampai Kanjeng Nabi dawuh ya. Lebih baik daripada kita bicara, lebih baik kita diam ya. Jadi daripada bohong lebih baik kita diam ya. Iki termasuk kebahagiaan bagi orang yang kejujuran. Kemudian sebagian pujangga mengatakan as-sadiqu musanu khalilun. Wa qala ba'dul bulagha lan dawuh sapa ahli balagha as-sidqu utawi bener musanu khalilun iku direksa kang dikasihi, wal kadhibu utawi gara muhanun dalilun. Artosipun orang yang jujur itu dilindungi dan disukai, disayang, sedangkan orang yang bohong ucapannya direndahkan dan dihinakan. Orang itu jika bohong itu di mana-mana orang itu direndahkan oleh orang. Itulah hadirin yang berbahagia, tingkatan-tingkatan pelindungan bagi kita sekalian. Dan yang kelima, nasib musyawarah itu adalah benteng penangkal penyesalan.
Kenapa? Musyawarah itu adalah benteng penangkal penyesalan, juga pengamanan dari cercaan. Lo nopo-nopo niku harus ada musyawarah. Niku mangke kita bahas pada waktu yang akan datang. Sehingga dalam hal ini kita upayakan ikhlas kita ini adalah kita upayakan kemana, ke tingkat yang pertama kalau memang mampu, kalau tidak mampu ya kedua. Adapun kalau kita menggunakan tingkatan yang ketiga, itu adalah masih boleh. Tapi kalau sudah tidak bersandar kepada Allah, tidak ada karena Allah dalam ibadahnya, maka itu termasuk orang-orang yang riya dan orang itu dihinakan, dicacat. Dan yang kedua, kita tetap berupaya menjadi orang-orang yang jujur agar kita ini selamat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa mubarakan fid dunya wa dunya al-akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.